البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Asbahullah. Sekarang kita bahas pembahasan baru halaman 33 itu Al-Qaulu fir Ru'yah, yaitu pendapat seputar ru'yah, yaitu Allah Ta'ala bisa dilihat ataukah tidak. Karena dalam hal ini nanti ada 3 kelompok, yang 2 melenceng, yang 1 selamat. Yang selamat adalah Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat di 2 tempat. Pertama di mahsyar, kedua di surga. Adapun pendapat yang melenceng dan sesat tadi, yang pertama adalah Sufiyah. Sufiyah mereka punya 2 akidah yang sangat rusak, yaitu hululiyah sama ittihadiyah. Hululiyah itu keyakinan Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk. Jadi kalau melihat makhluk itu ya Allah di dalamnya gitu loh. Sehingga apa? Melihat makhluk seakan-akan melihat Allah gitu loh. Sehingga Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia itu. Tahu ya? Yang kedua ittihadiyah. Ittihadiyah itu keyakinan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Makhluk itu ya Allah, Allah ya makhluk itu loh. Makanya berkeyakinan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia itu. Itu Sufiyah. Namanya Ittihadiyah Al-Hululiyah, 2 itu. Paham? Jadi Sufiyah yang punya keyakinan Ittihadiyah Hululiyah ini ujung-ujungnya apa? Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Nah, mereka berdalil juga mereka. Dalilnya ayat yang sering kita pakai tapi mereka gagal dalam memahami dan juga menyalahgunakan apa ayat tersebut. Yaitu apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti selama kalian berada dimanapun Allah Ta'ala bersama kalian. Kalian itu ya Allah itu. Allah musta'an, itu seperti itu. Paham ya? Padahal para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya yang diinginkan dengan kebersamaan itu adalah kebersamaan ilmu dan pengawasannya, bukan zat Allah Ta'ala. Paham? Adapun zat Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Makanya ada kaidah bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Allah Ta'ala itu tinggi di atas secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dengan hambanya. Mafhum? Nah, jadi itu ayat yang mulia tapi mereka salah gunakan. Akhirnya mereka meyakini Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala di mana, Pak? Di mana-mana katanya. Lah dalilnya mana? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dialah Allah di bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kalau kalian berada di tempat manapun Allah Ta'ala bersama kalian katanya. Akhirnya dengan keyakinan ini mengilzamkan, mengharuskan bahwa ketika orang berada di kamar mandi Allah bersama dia juga. Rusak akhirnya kan. Nah, padahal secara logika, secara akal, barakallahu fiik, itu tidak bisa dibohongi. Orang-orang tadi yang meyakini Allah Ta'ala di mana-mana, suruh berdoa dia. Dia akan menadahkan tangannya ke arah mana coba? Ke atas. Karena secara apa, barakallahu fiik, fitrah yang suci, akal yang sehat itu nggak akan bisa dibohongi. Dia akan menadahkan tangannya ke atas, ya Rabb, ya Allah, Allahumma. Nggak mungkin tangannya ke bawah gini. Nggak mungkin juga tangannya ke belakang. Nggak mungkin juga tangannya ke kanan atau ke kiri. Pasti ke atas. Karena apa? Karena fitrah yang masih suci, yang si murni, belum terkotor itu nggak bisa dibohongi. Mafhum? Itu terbantah dari secara logika. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala itu di atas arsy, di atas, bukan di mana-mana. Nah, nanti kita bahas nanti apakah maknanya di atas arsy itu berarti Allah Ta'ala tidak berada di suatu arah. Bagaimana? Karena mereka ingin menjebak Ahlussunnah. Allah Ta'ala kan berarti berada di atas arsy, memerlukan tempat katanya. Dan berada di suatu arah, kita katakan arah dan tempat yang kalian inginkan ini apa? Kalau arah yang meliputi Allah Ta'ala, tidak. Atau tempat yang meliputi Allah Ta'ala, tidak. Tapi berada di suatu arah dan tempat yang Allah Ta'ala meliputi mereka semuanya, na'am. Paham ya? Seperti itu caranya gitu. Jangan sampai kita tiadakan secara total tapi kita rinci. Itu penting sekali. Kalau kita nggak merinci nanti kena apa? Syubhat mereka. Nah, kita lihat dulu. Itu tadi apa? Yang kedua tadi ya, itu Sufiyah. Ada pendapat yang ketiga yang melenceng juga, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Jahmiyah.
Totalnya ada 3 tadi ya. Pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat, yang kedua adalah Sufiyah, yang ketiga Mu'tazilah gabung dengan Jahmiyah. Keyakinannya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat selama-lamanya, enggak di dunia wala akhirat. Itu keyakinannya. Karena mereka berdalilkan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika minta diperlihatkan, apa kata Allah Ta'ala? Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Nah, itu pendapat mereka yang keliru di situ. Mereka memaknakan lan. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Lan itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga menurut ahlu bahasa yang ada, lan itu harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin, huruf yang menafikan dan menasabkan serta menunjukkan waktu yang akan datang. Paham ya? Nah, di sini perhatikan baik-baik, penafian di sini bukan penafian secara selama-lamanya, tapi nafiyun muakkad namanya. Peniadaan sesaat saja. Karena kalau seandainya kita katakan selama-lamanya, berarti benar-benar tiadaan yang sifatnya mu'abbad selama-lamanya. Nah, menurut Mu'tazilah itu lan itu penafian yang mu'abbad selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat selama-lamanya. Itu keliru lah ya. Kenapa kok keliru? Dikarenakan pendapat yang kuat lan itu hanya nafiyun mu'akkad, meniadakan sesaat saja. Contohnya Zaidun lan yakuma. Zaid tidak berdiri. Apakah selama-lamanya enggak berdiri atau nanti berdiri juga? Enggak kuat kalau selama-lamanya enggak berdiri dia. Nanti pun akan berdiri, berarti meniadakan sesaat saja. Paham ya? Nah, begitu pula lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Di mana? Di mana nih? Di dunia. Di akhirat bisa gitu loh. Bisa dipahami? Nah, ini pentingnya belajar ilmu nahwu karena di sana ada bisa dikatakan pendekar nahwunya yaitu Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini, nah barakallahu fiik, termasuk pemimpin Mu'tazilah dalam masalah bahasa Arab ya. Dia punya tafsir Al-Qur'an namanya Al-Kasyaf. Tapi isinya itu di dalamnya penuh dengan tahrifat. Penuh dengan apa? Menyelewengkan makna dan dohir lafadznya. Makanya para ulama sampai menggelari Al-Kasyaf itu kan artinya center. Al-Kasyaf la dhau'a fi, center yang tidak ada cahayanya. Nah, karena apa? Karena menyesatkan kitab itu. Paham ya? Nah, itu termasuk apa? Barakallahu fi, pentingnya kita paham bahasa Arab, fungsinya biar enggak ditipu oleh mereka. Jadi lan itu peniadaan yang sifatnya sesaat, bukan selama-lamanya. Paham? Kecuali kalau ada qarinah, ada tanda. Kalau ada tanda baru selama-lamanya. Contohnya dalam surah Al-Kahfi itu. Nah, barakallahu fiik, walan tuflihu idan abadan. Jika demikian kalian tidak akan beruntung selama-lamanya karena ada abadan. Abadan namanya qarinah, tanda. Kalau ada tanda, na'am. Kalau enggak ada tanda, kembali hukum asal, lan itu hanya nafyun muakkad, peniadaan sesaat saja. Yaitu nggak bisa dilihat di mana? Di dunia. Karena di dunia ini belum diberi kemampuan, bukan karena nggak bisa dilihat Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam minta untuk diperlihatkan, Allah Ta'ala arahkan agar melihat ke arah mana? Gunung. Kalau seandainya gunung itu tetap dalam posisi semula, niscaya kamu akan bisa melihatku. Baru menampakkan sedikit saja, ya, baru nampak cahaya saja, itu gunungnya hancur. Kemudian Nabi Musa jatuh pingsan. Berarti belum diberi kemampuan di dunia itu. Paham maksudnya? Nah, bukan berarti Allah Ta'ala nggak bisa dilihat gitu ya. Ingat ya. Karena pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala itu bisa dilihat di akhirat di 2 tempat. Pertama di ursatul qiyamah, padang mahsyar, yang kedua di surga. Nah, kita lihat sini. Qala asy-syekh asbahullah, yauma hasyrin sayarallahal mala la yudamuna ka ru'yal lil qamar. Artinya nanti di hari akhirat, maksudnya di hari kiamat, mahsyar, mala yaitu segenap makhluk akan melihat Allah Subhanahu wa taala, sayarallah. La yudamuna, mereka tidak akan berdesak-desaan, tidak akan berhimpit-himpitan, tidak akan antrian. Ngartikannya gitu. Karu'ya lil qamar, sebagaimana melihat bulan purnama. Sekarang kalau kita melihat bulan purnama, antrian atau tidak? Desak-desaan, himpit-himpitan atau bebas? Bebas. Itulah cara melihat kita ketika melihat Allah Ta'ala. Dilihat dengan tenang, enak, enggak himpit-himpitan, enggak desak-desaan, enggak antrian. Itulah cara melihatnya. Bukan Allah Ta'ala seperti bulan. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat. Qala asy-syarihu, intahaina min babil asma sifat. Kita telah selesai membahas seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Memang sudah selesai yang masalah itu ya. Dan kita lihat semuanya. Wa min huna, dari pembahasan sekarang inilah, dari sinilah nasra', kita akan memulai. Nasra' itu nabda artinya. Nasra' itu artinya adalah nabda, syara'a, bada'a. Nah, dan dari sinilah kita akan memulai fi baqiyatul i'tiqad, memulai sisa-sisa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Untuk mengenai asma sifat, beliau sudah diawalkan kemarin ya, mulai tangan, wajah ya kan, turun,
Itu semua sudah kita lewati. Nah, sekarang pembahasannya mulai dari ini, dari pembahasan kita ini, bahas keyakinan-keyakinan Ahlussunnah yang lainnya. Di antaranya ru'yah ini. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Taala bisa dilihat di akhirat kelak. Pertama, fi urusatil qiyamah, yaitu fil mahsyar, yang kedua di surga. Kita lihat. Wa yadkhulu fi hadzal babi ma yata'allaq bil iman bil yaumil akhir. Masuk dalam bab ini perkara-perkara yang berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat. Wa fadailis sahabah, dan berkaitan masalah keutamaan para sahabat. Nanti kita bahas juga nanti. Wa bayani manhajis salaf, dan juga penjelasan tentang manhajnya salaf bagaimana. Manhajnya, prinsipnya para salaf itu bagaimana. Wa hamid dzalik, dan yang semisal itu. Paham ya? Makanya ada para ulama mutaqaddimin pun mereka ada yang sampai mengarang kitab itu usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena memang dikumpulkan gitu loh. Paham ya, bagaimana manhaj, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana. Nah, kemudian juga Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah, itu juga menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana keyakinan mereka dalam barakallahu fiik beragama ini. Kita lihat, wa itsbatur ru'yah, dan menetapkan ru'yah. Laisat min masail sifat. Menetapkan ru'yah ini bukan termasuk permasalahan sifat. Sudah, kita enggak bahas lagi. Paham ya? Karena ru'yah ini kaitannya dengan kita. Paham ya? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Naam. Innama hiya min masailil i'tiqad. Ini termasuk dari pembahasan i'tiqad, keyakinan. Yakin enggak antum bahwasanya Allah Taala bisa dilihat itu loh maksudnya ya? Bukan apa? Ngaitannya dengan sifat Allah Taala lagi, bukan, sudah. Karena pembahasan sifat sudah kita selesaikan. Sudah kita selesaikan, sekarang kita bahas keyakinan-keyakinan Ahlussunnah yang lain gitu loh. Di antaranya ru'yah ini. Bagaimana keyakinan Ahlussunnah mengenai ru'yah ini? Lakin yadhkuruhal ulama fi babis sifat. Tapi kenapa para ulama seringnya menyebutkan pembahasan dalam babus sifat, dikaitkan, diikutkan, kenapa? Lima ta'allaqat billahi azza wa jalla, karena ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ru'yah ini kan yang diinginkan melihat Allah kan? Karena ada kaitannya dengan Allah taala, makanya sebagian para ulama menggabungkan dalam bab al-asma wa sifat itu loh. Wa illa pembahasannya udah beda. Iya kan? Sekarang ru'yah ini yang kita bahas kan, ru'yah itu maksudnya kita yang melihat itu loh. Kita melihat Allah taala. Jadi sudah tidak lagi kaitan dengan sifat Allah taala gitu. Tapi kenapa kok dimasukkan? Karena ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa hiya dakhilatun fil iman bil yaumil akhir, sahih. Kata beliau, jika tidak demikian padahal itu masuknya pada beriman terhadap hari akhirat. Ya kan? Beriman terhadap hari akhirat yang akan kita lalui nanti, yang akan kita lewati. Di antaranya apa? Ru'yah ini. Percaya enggak Ahlussunnah bahwasanya Allah Taala bisa dilihat? Kita katakan na'am, percaya. Di mana? Di dua tempat. Fi urusatil qiyamah atau mahsyar, yang kedua di jannah surga. Paham? Seperti itu, na'am, barakallahu fiik. Sehingga jangan sampai tertukar. Na'am. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya insyaallah paham ya. Perbedaan dengan orang-orang sesat tadi itu jelas sekali. Na'am. Makanya Sufiyah itu kadang-kala yang ekstrim seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sampai mengatakan mafil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubahnya kecuali Allah. Berarti dia ngaku Allah itu loh. Ya kan? Nah, itu pun diagung-agungkan oleh mereka. Diagung-agungkan oleh mereka, Allah musta'an, seperti itu. Nah, bahkan mereka mengatakan kalian tuh lambat, ngambil ilmu kok malah melalui Rasulullah katanya. Ngambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala katanya. Kalau kita langsung, ilmunya langsung mubasyarah dari Allah Ta'ala. Haddatsani Rabbi an nafsi. Telah menceritakan Rabbku dari diriku sendiri. Allah musta'an, mimpi berarti kan, Allah musta'an. Lihat itu. Jadi kita ini yang lewat Rasulullah gagal. Kalau lewat perantara. Rasulullah saja ya dapat wahyu itu enggak langsungan loh. Lewat perantara siapa? Jibril alaihissalam. Ini orang ini nekat sekali. Orang Sufiyah ini malah mengatakan kalian Ahlussunnah atau yang semisal mereka itu terlalu lama ngambil ilmunya melalui perantara. Kalau kita lebih kuat, kita langsungan katanya. Allah musta'an, lihat itu. Jadi mereka mengatakan enggak perlu Rasulullah lagi katanya. Lah kenapa ngambil ilmu langsung bisa? Haddatsani Rabbi an nafsi. Telah menceritakan Rabbku dari diriku sendiri, karena dia ngaku Allah sudah gitu loh. Anehnya seperti itu. Nah, terkadang antum jumpai juga kelompok-kelompok Sufiyah yang tingkatannya derajatnya kata mereka makrifah itu, tingkatan tinggi itu kadang layu umar waliyunha, enggak dilarang, enggak diperintahkan, dah bebas. Pembebanan syariat itu enggak lagi dibebankan untuk dia sudah. Makanya ada orang gila lewat ya, rambutnya gimbal, itu kalau menurut mereka enggak boleh diajak. Itu wali katanya. Bayangkan itu, Allahul musta'an, sampai setingkat itu. Wali kok malah semakin lama enggak sholat, ya kan? Kalau mungkin wali setan mungkin, ya kan? Makanya baru ada kitab itu Al-Furqan, ya kan? Pembeda antara wali setan dan wali Allah Ta'ala kan? Nah, kalau wali setan mungkin, kalau dia itu benar-benar wali Allah, semakin lama semakin semangat sholatnya. Semakin lama semakin enggak sholat. Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, tapi imannya sempurna katanya.
Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kadang kalau kita perhatikan mereka agak lucu tapi keliru gitu loh. Kita lihat sini. Yauma hasyrin ay yaumal ba'tsi wan nusyur. Yaitu hari dibangkitkan semua manusia dan hari dibangkitkan dikumpulkan semua manusia. Di sini tanpa terkecualikan. Ini renungan buat kita semuanya. Mungkin di dunia mereka bisa saling pilih kasih, ya kan? Yang pejabat sendiri, ya kan? Yang rakyat sipil sendiri, ya kan? Mungkin yang anak bupati disendirikan, istimewakan, ya kan? Anak-anak rakyat sipil ditampakkan. Tapi nanti hari ini semua jadi satu semuanya. Paham ya? Nggak ada yang istilah pilih kasih, nggak ada. Di hari dikumpulkan, dibangkitkan semua manusia dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, kemudian tanpa berkhitan, bayangkan itu. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Nanti semua manusia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, dalam riwayat sendiri-sendiri dan tanpa berkhitan. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya semua jadi satu nanti. Sehelai pakaian pun enggak dibawa. Padahal ketika masih di dunia, dimakamkan ke kuburan di alam barzakh, itu masih membawa beberapa helai kain kafan. Ya kan? Yang laki-laki 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Itu ketika di alam barzakh, nanti di hari kiamat ketika bangkitan semuanya sudah enggak bawa lagi sudah. Paham ya? Di akhirat kelak sudah enggak bawa lagi pakaian, semuanya telanjang. Nah, disitulah baru nampak bahwasanya saling pilih kasih, disendirikan, orang kaya sendiri, orang miskin sendiri, pejabat sendiri, itu ternyata apa? Enggak ada manfaatnya. Paham ya? Semuanya sama di mata Allah Ta'ala, kecuali apa? Yang bisa bedakan hanyalah ketakwaan. Ketakwaan ini yang bisa bedakan mulia atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita lihat. Yahsyurullah azza wa jalla an-nasa jami'an min kuburihim. Allah Ta'ala semuanya nanti manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Suatu hari yang mereka semua akan keluar dari kuburan-kuburan mereka. Ahdas itu kuburan, ajdas itu. Paham ya? Keluar dari kuburan-kuburan mereka sira'an, secara cepat. Keluarnya itu cepat sekali. Seakan-akan mereka itu ingin menuju dan mengerumuni apa? Berhala yang ditancapkan yang untuk mereka ibadahi dahulu. Paham ya? Di permisalan seperti itu. Jadi kalau ada berhala, kemudian mereka ingin menyembah, biasanya mereka cepat berkerumunan itu loh ya. Faham maksudnya itu? Dipermisalkan seperti itu. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain dipermisalkan seperti jaradun muntashir. Seperti apa? Belalang yang menyebar. Nah, biasanya kalau kumpulan belalang banyak sekali itu. Nah, seperti itu. Allahumma sallim sallim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur, dan nanti akan ditiup trompet. Fasa'iqa man fis samawati. Kemudian ketika ditiup trompet tersebut, di hari tersebut, fasa'iqa man fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan bumi pingsan semuanya. Ini tiupan pertama, lihat ini. Illa man sya'allah, kecuali Allah Ta'ala kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian tiupkan dengan tiupan yang kedua kali. Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka semuanya berdiri dan menunggu mereka semuanya. Paham ya? Berdiri, menunggu, menanti, dan mereka dikumpulkan semuanya. Jadi enggak ada istilahnya barakallahu fiik pilih kasih atau dipisah-pisahkan, ini anak pejabat sendiri, ini anak rakyat sipil sendiri, enggak ada. Semuanya jadi satu. Paham ya? Mulai dari RT dan RW-nya, kadus dan kadesnya, camat dan bupatinya, gubernurnya, menterinya, presiden, semuanya jadi satu. DPR, MPR jadi satu semuanya. Sehingga perlu jadi renungan bahwasanya ternyata jabatan-jabatan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi tolak ukur keselamatan dan mulia adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah apa? Yang telah menciptakan kalian di muka bumi ini, dan nanti kalian semuanya akan dikembalikan, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Semuanya. Wa sayati mazidu bayanin, insyaallah taala akan datang tambahan penjelasannya insyaallah taala. Syahidnya apa? Semua akan dibangkitkan. Semuanya tanpa terkecualikan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mati kemudian dibakar? Setelah dibakar nanti abunya itu dilempar ke lautan. Katanya bila kehilangan jejak. Bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi cuma ngulangi. Ya kan? Kalau cuma ngulangi lebih mudah lagi. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan ulangi kembali. Paham ya?
dan kami akan melakukannya. Dan ada salah satu tulang Bani Adam ini, ada salah satu tulang yang tidak hancur, yang tidak dimakan oleh tanah kalau seandainya dimakamkan, dikebumikan. Yaitu tulang tulang ekor. Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam ya'kulhu turab illa ajbad danab. Semua Bani Adam itu akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Mafhum? Sehingga perlu kita pahami baik-baik. Nah, kita lihat di sini kata beliau, sayarallaha, Allahu lafdzul jalalah maf'ulun bih. Nah, cara i'rab seperti ini. Kalau i'rab jangan pernah yang di i'rab itu Allahnya. Tapi yang kita i'rab itu lafdzul jalalah, lafadznya itu. Kalau kita meng'irab qala Allahu, Allah marfu, Allah mansub, itu keliru. Karena yang kita i'rab Allah atau lafadznya? Lafadznya, lafadz Allahnya, bukan Allahnya ya. Karena Allah Ta'ala masa Allah marfu, Allah mansub, Allah majrurun malah ngajak. Yang kita i'rab bukan Allah tapi lafadznya, lafdzul jalalah, lafadz yang mulia Allah itu. Paham ya lafadznya itu ya? Sehingga kalau meng'irab jangan langsung Allah tapi lafadznya. Lafdzul jalalah Allah itu. Mafhum? Kita lihat ini. Sayarallaha, lafdzul jalalah Allah maf'ulun bih. Muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan. Al-mala ini fa'il yang diakhirkan. Ya kan? Sayarallahal mala. Semua makhluk akan melihat Allah. Paham ya? Fa'ilun ay anna jami' man fil mauqif sayarallah azza wa jalla. Maksudnya semua yang ada di mauqif di padang mahsyar itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Faham insyaallah? Naam. Fi ru'yah sabidatun bil kitab was sunnah wal ijma'. Masyaallah. Fa ru'yatu, maka ru'yah ini sabidatun bil kitab was sunnah wal ijma', telah tetap adanya dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalilnya jelas sekali. Qala Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka nanti di hari tersebut nadhirah, berseri-seri, terpancar. Ina rabbiha nadhirah. Karena apa? Melihat kepada Rabbnya. Nadhirah yang pertama itu berpancar, berseri-seri. Nadhirah yang kedua melihat. Karena nadhara ila itu melihat. Nadhartu ila artinya melihat. Kalau nadhara itu tanpa ila itu artinya menunggu. Paham ya? Sehingga nanti ada yang maknanya menunggu, ada maknanya melihat. Kalau yang melihat itu nadhara ila. Nadhartu ila Zaidin artinya apa? Melihat. Ini lihat nih. Ila rabbiha nadhirah. Berarti melihat kepada Rabbnya. Disebutkan riwayat itu, jadi nanti ada hari Jumat. Setiap hari Jumat mereka para ahli jannah itu berziarah, berkunjung di pasar-pasar surga. Kemudian mereka saling ziarah, berkunjung, kemudian melihat wajah Allah Ta'ala. Setiap kali melihat, yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Itu kenikmatan surga seperti itu. Dan di surga itu barakallahu fiik, la yamutu fiha wala. Itu kalau di neraka ya, ya. Kalau di neraka itu la yamutu fiha wala yahya, enggak ada hidup, enggak ada mati, rasanya adab terus. Tapi kalau di surga itu hidupnya penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Semua makanan dia konsumsi enggak jadi kotoran. Minuman yang dia konsumsi enggak menjadi kotoran. Menjadi keringat yang berbau misik. Masya Allah, itu surga seperti itu. Makanya ada kitab, kalau antum ingin baca, kitab bagus sekali itu, karya Al-Imam Ibnu Qayyim, namanya Hadil Arwah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu kitabnya bahas seputar kenikmatan surga dan ngerinya neraka. Itu kalau kita buka itu Masya Allah, bagaimana ciri-ciri surga, bagaimana ciri penduduk surga, bagaimana orang-orangnya, bagaimana penduduknya. Masya Allah, rasanya itu luar biasa pokoknya. Semua di dunia ini walaupun senikmat apapun nggak ada bandingannya. Paham ya? Nah, karena semua makanan yang paling enak di Indonesia ini atau di dunia bahkan kita makan itu mesti jadi kotoran, ya kan? Tapi kalau di surga itu Masya Allah jadi keringat, keringatnya berbau misik. Masya Allah, semoga kita termasuk penduduk surga. Kita lihat sini. Kemudian untuk ini kabar gembira bagi kaum lelaki juga, di sana itu di surga itu nggak ada janda. Nggak ada janda ya, semuanya gadis semuanya. Terus nggak ada orang tua juga, nggak ada. Semuanya usianya sebaya muda semuanya. Paham ya? Makanya orang tua itu nggak ada lagi sana nanti. Jadi muda semuanya. Masya Allah. Kita lihat sini. Kata beliau di balik halaman yang 34 itu, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah sesungguhnya kalian semuanya akan berjumpa, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang yang beriman loh ya. Adapun orang kafir, kalaupun terhijabi dan ada dalil menunjukkan bahwasanya mereka juga melihat, tapi mereka melihatnya dengan penglihatan yang mereka itu takut, yang mereka itu sengsara. Karena sebutkan juga dalam riwayat itu bahwasanya mereka juga melihat, tapi melihatnya itu dalam keadaan pandangan yang penuh dengan kemurkaan itu mereka, orang kafir.
Tapi ada juga riwayat, ada juga dalil yang menyatakan terhijabi. Nah, untuk menggabungkan di antara dalil yang ada itu bahwasanya kalaupun seandainya mereka melihatnya itu bukan dengan kenikmatan. Paham itu? Nanti akan sebutkan nanti. Wa 'inda jamaahiril ulama anna al-liqa' la yakunu illa ma'ar ru'yah. Sahih, dan menurut jumhur ulama bahwasanya bertemu itu tidak terjadi kecuali bersama melihat. Bertemu melihat itu ujung-ujungnya, ya kan? Karena secara logika pun kalau kita bertemu sama si fulan itu melihat. Tadi Anda bertemu si fulan di mana? Di depan pom bensin tapi nggak melihat orangnya. Maksudnya kalau bertemu itu secara logika itu melihat itu loh. Nah, ini juga konsekuensinya ketika kaum mukminin bertemu Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah fi haqqil kuffar, dan Allah taala berkata mengenai hak orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka semuanya di hari tersebut terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi dari Rabb mereka, enggak bisa melihat. Qala Syafi'i rahimahullah taala, ini bagus sekali kalam Syafi'i ini. Lamma hujibal kuffar fis sukhut dalla ala annal mu'minin yarawnahu fir ridha. Masyaallah. Tatkala orang kafir terhijabi, fis sukhut berada dalam kemurkaan, ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman mereka melihat Allah taala di dalam keridhaan. Masyaallah. Naam. Kita ambil dikit lagi ya. Wa yurallahu azza wa jalla bi'ainain. Sahih, dan Allah taala bisa lihat dengan dua mata. Ya, kedua mata kita ini. Nah, kedua mata manusia. Wa fi hadits Jarir, di dalam hadis Jarir, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan apa? Dengan mata-mata kalian. Wa in kanat lafdhah qad syadza biha, walaupun lafadznya ini dianggap syadz, ganjil. Siapa yang mendatangkan ini riwayat ini? Abdurrabbih bin Nafi' Abu Syihab, kama fil Bukhari, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, illa anna al-ma'na sahih, tapi maknanya sahih. Walaupun lafaz ayanan ini kelihatannya syadzah, tapi maknanya sahih. Nah, wa qablaha, dan sebelumnya lafaznya innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Fa syabbaha ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'i bil mar'i. Ini penting, ini kaidah ini untuk batah mereka. Maka di situ Rasulullah SAW menyerupakan melihatnya dengan melihatnya. Maksudnya cara melihat Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan. Ketika orang melihat bulan purnama bagaimana? Tidak antrian, tidak desak-desakan, tidak himpit-himpitan, bebas dari arah manapun. Dan enak dipandang. Nah, itu maksudnya. Cara melihat Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan. Lal mar'u binar'i. Bukan zat Allah seperti zat bulan. Faham insyaallah? Bukan zat Allah seperti zat bulan. Penting sekali. Wa fi qawlihi, dan dalam perkataan Allah Ta'ala, ila rabbiha nadhirah. Nah, mereka melihat Rabbnya. Udiya bin nadhar bi ila. Dalam ilmu bahasa Arab, nadhara ila itu artinya melihat. Nadhara ila itu artinya melihat. Adalah ala nadhar hakiki, ini menunjukkan bahwasanya melihat yang hakiki, benar-benar melihat. Nadhar al-ain, melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat kelak di dua tempat. Pertama, fi ursatil qiyamah, yaitu pada mahsyar. Kedua di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan berikutnya sekaligus penyelesaian insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.